Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, saya sedang berada di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ayuti, ini adalah tanggal 26 April, hari Sabtu ya, di mana pada saat ini itu ada kehadiran Ustadz Kondang ya dari Darut Tauhid, yaitu A'agim. Nah, A'agim ini berada di Jogja untuk melakukan safari dakwah ya. Di antaranya tadi subuh sebelumnya ya, sebelum di UGM itu A'agim sudah melaksanakan tausiah di Masjid Jogokarian, dan memasuki sholat duhur A'agim berada di Masjid UGM ini. Masjid UGM ini sangat indah ya Ayuti ya, jadi di depannya ada air mancur seperti ini, Masya Allah. Jadi nggak heran kalau jamaah ya, bukan pengunjung ya, jamaah masjid itu berfoto-foto gitu, baik sebelum kajian dimulai maupun sesudah kajian selesai gitu. Nah, ini bentuk masjidnya Ayuti ya. Masjid kampus UGM yang cukup megah ini Ayuti ya, ini dibangun pada bulan Mei ya, tahun 1097 itu mulai peletakan batu pertama pembangunan masjid gitu ya. Dan masjid yang berkapasitas 10.000 orang ini memiliki menara yang sangat megah. Nah, seperti ini nih menaranya itu. Masya Allah, tinggi sekali. Kemudian ruangannya juga seperti ini Ayuti ya. Jadi sebelum kajian kita lihat-lihat ruangannya dulu Ayuti ya. Sangat megah dan menjadi tempat kajian Ayuti ya. Sering kali diadakan kajian di sini di Masjid UGM ini, tentu dengan beragam tema ya Ayuti yang disampaikan oleh para asatidz. Nah, ini sebentar lagi kajiannya akan dimulai Ayuti ya, kita dengarkan sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sudah ditetapkan waktunya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajal. Bila datang yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sekejap. Jadi kita meninggal cuma satu sebabnya, waktunya sudah tiba. Dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah. Apakah bunuh diri bisa membuat mati? Apakah bunuh diri bisa membuat mati? Tidak. Orang bunuh diri tidak bisa bikin mati kecuali dicabut nyawanya lagi bunuh diri. Ada yang bunuh diri di rel kereta api dan kereta apinya lewat, tapi dia tetap hidup karena beda relnya.
dia diilhamkan untuk berbaring di rel yang tidak akan dilewati. Kalau sudah waktunya mati, tidak bisa diakhirkan. Dua, yang kedua, tempat kita akan mendatangi tempat kematian kita. Dulu ada pesawat Sukhoi dari Rusia datang ke Indonesia dengan pesawat baru, mau jual pesawat, tapi pesawat itu menabrak Gunung Salak. Lahir di Rusia, ditetapkan ajalnya di Gunung Salak, jauh-jauh datang ke Indonesia untuk mendatangi tempat kematiannya. Saya ke Jogja juga tidak tahu nih. Kalau memang waktunya di Jogja, saya ke sini. Maka setiap pergi kemanapun harus siap. Jangan-jangan kita mendatangi tempat dijemput oleh malaikat maut. Ada yang mengantarkan anaknya mau kuliah di sebuah negara, dan ternyata di sanalah anaknya dijemput oleh malaikat maut. Tiga, cara kita tidak tahu cara kita seperti apa. Tiga-tiganya adalah Allah yang mengatur. Tugas kita cuma satu, berusaha husnul khotimah. Sudah lama UGM? Sudah banyak yang meninggal belum? Banyak. Hah? Ajukan tangan. Meninggal semuanya. Demi Allah meninggal. Maka kalau Bapak Ibu melihat di masjid tidak boleh ada foto pejabat ya. Kalau lihat ada foto kan ganti-ganti, itu tidak. Yang tidak diganti biasanya yang tengah. Ya kan? Kalau lihat foto pejabat apapun, tokoh siapapun, langsung ini bakal berakhir jabatannya, bakal berakhir hidupnya, dan bakal dituntut di sisi Allah bertanggungjawab. Diadili di hadapan Allah. Kau bakal ingat begitu kan? Masih ada. Makanya kalau nanya lulusan UGM yang sukses, bukan yang punya jabatan. Tingginya jabatan itu sama sekali bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya ujian. Sukses itu kalau jabatannya membuat dirinya jadi ahli takwa dan mengantarkan yang dipimpinnya jadi bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau hanya sekedar jabatan, penjahat juga banyak yang dikasih jabatan. Karena jabatan itu bukan tanda kemuliaan, tapi tanda besarnya ujian. Makanya kalau lihat pejabat itu jangan kagum tapi kasihan. Tak lama jabatannya, tak lama pasti berakhir. Emang ada pejabat yang gak berakhir? Pasti berakhir. Mbak Eli, ibunya Mas Charles dari Inggris. Tahu kan? Sekarang Mas Charles katanya jadi raja. Pasti berakhir juga. Gak bisa. Jadi itulah tausiah dari Agim ya Ahyuti, di mana mengingatkan para jamaah bahwa lulusan UGM yang dikatakan sukses
itu bukanlah yang punya jabatan, tetapi, eee, yang bisa masuk surga setelah kematiannya nanti gitu. Karena untuk apa kita populer di dunia sementara, eee, nantinya kita akan mati gitu, dan kita harus memastikan punya bekal untuk di akhirat nanti. Nah, yang menarik Ayu Tia, ini kan menjadi ciri khas A.A. Gym ya. Beliau selalu memberikan nasihat terkait dengan isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat. Misalnya seperti sekarang ini di masyarakat kan tengah berkembang ya kontroversi mengenai ijazah palsu atau asli. Nah, dari mantan pejabat kita. Nah, itu juga A.A. Gym memberikan nasihat supaya para jamaah untuk tidak ikut terjebak memikirkan masalah ijazah orang lain gitu. Itu disampaikan dengan cara yang, cara yang ringan dan setengah guyon, tetapi sebenarnya itu merupakan pesan yang cukup menarik dan menjadi, membuat para jamaah merasa tergelitik gitu ya. Itulah tausiah hakim. Tapi kalau ada yang nanya ijazah saya, ya saya lihatin lah. Saya. Tapi saya nggak akan pusing dengan ijazah orang lain. Biarin. Banyak urusan penting keburu mati. Kita mati juga nggak akan bawa ijazah orang. Benar? Halo? Hati-hati nih. Jangan sampai waktu kita habis heboh untuk yang nggak ada gunanya. Tiap detik berharga, pakai tobat. Bu, Nah, Agung juga menyoroti kenapa sih kita sebagai masyarakat itu sibuk dengan dosa orang lain. Itu karena menurut Agim itu karena kita jarang beristighfar. Jadi orang yang cerdas itu pasti akan banyak melakukan istighfar dan selalu ingat akan kematian yang kita sendiri tidak tahu akan kapan datangnya gitu ya, Hiti. Hakim berpesan agar kita mempersiapkan diri supaya nanti kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Tentu dengan tadi memberikan beberapa contoh real kejadian orang yang mati dalam keadaan suhul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Syukron Ayuti sudah menyaksikan video ini, semoga sedikit memberikan manfaat. Barakallahu fikum.